siang. Kami dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara semester 4 akan melaksanakan tugas wawancara yang dimana di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang dosen pengampunya itu Bu Wiwin Guanti, SUMH. Yuk ikuti kami teman-teman. Go 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 go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama kami dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Nah, di sini kami dari semester 4 Ya. yang ingin naik ke semester 5. Di sini kami ada tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, dosen pengampunya itu Ibu Wiwin Guanti, SHMH ya. Ya. Jadi beliau memberi tugas untuk kami mencari tahu lah bagaimana baik sejarah ataupun kebudayaan yang ada di khususnya di kerajaan Sambas. Oke. Nah, seperti itu Bang. Sebelumnya Bang kan ada pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, seperti itu. Jadi kurang elok rasanya kita orang Melayu tidak ada tutup perkenalan seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ini Muhammad Fiaryadi Bang. Yeah. Aslinya dari Pemangkat dan kawan-kawan ini beragam. Ada juga dari Sambas tempatan, ada juga dari Gresik, ada Galing, ada Sekura dan Sajingan ada juga. Seperti itu Bang. Iya, boleh perkenalkan diri masing-masing? Mungkin dari kakak yang di depan. Baiklah, perkenalkan nama saya Neta, saya dari daerah Lumbang Keramat. Oke. Saat ini saya merupakan mahasiswa dari IAI Sambas dari Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah. Perkenalkan, nama saya Willy, saya berasal dari Sajingan Besar. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Perkenalkan, nama saya Anggi, asal saya dari Gresik. Saya mahasiswi dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Kampus IAI Sambas. Selanjutnya, Saya Debbie Yolanda, saya dari Geparit yang dekat Sepura atau Pegaluh dari daerah sini. satunya. Nama saya Revia, saya dari Sambas atau Desa Lorong. Desa Lorong. Oh iya. Yang lain? Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari Sajingan Besar. Saya mahasiswi program studi Hukum Tata Negara semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Budiman dari Cikura. Perkenalkan, nama saya Rosi Aldi, asal dari Tebas. Oh ya. Terus? Nama saya Hasan, asal dari Galing. Perkenalkan, nama saya Habibullah, asal dari Sambas, bertempatan di Desa Terbuka. Perkenalkan, nama saya Yusril Iqmal Artik, saya tinggal di Gratiase. Oh iya. Oke lah, Jadi beragam Bang. kita mulai aja semuanya udah memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, saya ibu dari Pangeran Ratu Muhammad Tarhan. Beliau adalah alumni dari IAS juga. Terus putri saya, adiknya yang bungsu juga merupakan alumni IAS, tapi udah pindah di Pontianak karena beliau udah dapat beasiswa di Oslo. Terus nama saya Endang Sri Muningsi. Jadi dah kita masih sama sejak mun ya kita jumpe takor sampai ndak apa mangah ratu atau mangah hendang ataupun ngahendang terserah. Itulah saya punya anak tuh 4.
seorang laki yang sekarang jadi pangeran. Kebetulan beliau tidak sempat karena ada kegiatan di Kayong. Terus kedua dan ketiga, keempat ya perempuan semua. Nah itu yang ketiga Raden Najwa, yang ini Raden Taufikiah Kesuma. Yang satunya Raden Namira Kesuma tidak ada fotonya, jarang foto anak itu sih. Kebetulan beliau mereka semua nih, yang satu Kak Dewa dah di Dinkes, Dinas Kesehatan, yang Ngahira udah di Dinas Perikanan. Nah, jadi Makna ucapkan terima kasih dan selamat datang di Istana Kesultanan Sambas, dan sangat berbangga hati kalian udah mau mengambil salah satu tema untuk tugas kalian di Istana Sambas. Jadi untuk mempersingkat waktu, kalian bisa bertanya langsung apa yang mau ditanyakan. Mungkin kalau untuk pengantar lah ya, kalau dari perspektifnya kan latar belakang gimana ya. Mungkin dari bagaimana awal mulai kerajaan Sambas tuh. Itu mana potong nih, kita bukan kerajaan, tapi kita kesultanan. Karena kesultanan ini dari awalnya memang udah Islam. Jadi munjak dibilang sultan, ia udah pasti raja, tapi raja belum tentu sultan. Kerajaan tetap raja, tapi kesultanan udah pasti raja, udah pasti sultan. Jadi bedanya kalau kerajaan, kita bicara latar belakang ucapan tadi ya. Kalau kerajaan ini dia merupakan sape. Kalau kalian salah satu dari kalian orang kaya, punya masyarakat adatnya, terus punya lahan, punya perekonomian yang mantap, kalian bisa menjadi raja di tempat itu. Tapi kalau sultan itu dari atas sampai ke bawah tetap sultan karena masih syariah Islam. Kalau raja itu biasa mereka menikah oleh orang tempatan. Nah itu jadi sistem pemerintahannya kerajaan. Jadi karena budaya kita ini Islam, dari Sukadana dan Brunei Darussalam. Itu kalau kita kilas baliknya itu untuk asal muasal dari Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas itu didapat dari Sultan Tengah yang merupakan anak Raja Brunei yang keempat. Jadi beliau memang sudah mempunyai, karena beliau memang akan dimungkinkan untuk menjadi sultan yang di Brunei, Sultan kelima. Tapi karena ada perselisih pahaman jadi beliau dikasih pusat pemerintahan di daerah Sarawak. Kemudian beliau hijrah, jalan mereka orangnya suka bertualangan kan ya. Jadi pergi ke Johor, di Johor pergi ke daerah lain dan terdampar di daerah Sukadana Ketapang. Ya. Dan kemudian di daerah itu masih punya kerajaan tapi non Islam. Masih pengaruh dari Majapahit. Kemudian diislamkan dan dinikahkanlah putri dari Kesultanan Sukadana, dari anak Raja Sukadana dinikahkan dengan Sultan Tengah yang sampai sekarang menganut agama Islam. Kemudian beliau dilarikan ke sini hijrah karena beliau itu orangnya suka berpetualang, mencari masyarakat daerah-daerah untuk membentuk masyarakat adatnya. Jadi beliau bukan pindah hijrah, itu mendirikan tempat pertama itu di daerah Galing Kota Lama. Kalau orang Galing pasti tahu di daerah Kota Lama ya, Sajingan pasti. Nah itu daerah Kota Lama. Kota Lama situ karena daerahnya itu tidak berkembang, pindah lagi ke Sungai Baru. Sungai Baru tidak berkembang, pindah ke Kota Bangun. Kota Bangun tidak berkembang, pindah lagi ke daerah Lubuk Madung. Daerah Lubuk Madung tidak berkembang, pindah ke Tanjung Rengas. Daerah Tanjung Rengas tidak berkembang, pindah ke Mentawa, ke Manggis, kemana? Ujung-ujungnya sampai di depan Muara Ulakan.
Gitu. Jadi sampai sekarang ini di depan Muara Ulakan mereka membentuk masyarakat adatnya dulu, tapi tidak istananya. Mereka mendirikan masjid dulu untuk membentuk akidah manusianya. Mereka mendatangkan santri-santri untuk mempersiapkan menyebarkan agama Islam dan mengembangkan masyarakat adatnya. Itu lewat santri-santrinya. Kemudian baru didirikanlah Istana Sambas sekarang. Itu secara garis besarnya aja. Nah, dari kalian kalau mau yang ada yang memang mau dipertanyakan tadi, pertanyaannya ada? Ditanyakan aja. Gantian santai. Antara Kalau 1, 2 itu udah masuk yang tadi. Yang ketiga, keempat itu apa? Tahun pendirian keraton itu tahun berapa Ibu? Itu udah masuk tadi yang pertama, abad ke-16. Jadi lebih dulu kita dibandingkan Pontianak. Pontianak di Batu Layang. Ya, Batu Layang. Kalau sekarang Bu, Pangeran Tarhan ini keturunan yang keberapa Bu? 18. 18. Ya. udah 18 kali ganti 18 dari raja. keturunan 18. Jadi kalian bisa lihat di depan. Di depan itu ada angka 9 dengan 13 bintang. Jadi sultan sekarang ini, sultan yang ke-9 dari 13 raja. Nah, jadi ke-13 Sultan Muhammad Mulia Ibrahim, 14 Raden Taufik, 15 suami saya, 9 Sultan Safieddin II, 10 ke Sultan Muhammad Mulia Ibrahim yang mati dibunuh Jepang, kakek dari almarhum suami saya yang ini. Nah, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tadi kan Ibu ada bilang meninggal dibunuh oleh Jepang. Berarti dola Jepang pernah nyerang ke keraton ini nggak? Tidak. Kita punya pemerintahan ada 2. Pusat pemerintahan Sambas ada 2. Pusat pemerintahan kota yang letaknya di Singkawang. Pusat pemerintahan kesultanannya letaknya di Sambas. Jadi pemerintahan kota itu di Singkawang. Di Singkawang karena napak tilasnya udah tidak ada lagi ya, udah dijual keluarga. Jadi tidak nampak. Itu di samping Masjid Raya. Itu tempat kantor Sultan terakhir. Gitu. Beliau mati dibunuh Jepang karena pada masa itu konfrontasi antara Jepang dengan Inggris, dengan Belanda. Mereka tidak menjajah di sini, tidak. Di mana Bu? Di Singkawang. Hanya mereka batasnya sampai Singkawang, tidak sampai sini. Makanya daerah wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas itu sampai ke Sungai Duri. Terus Bengkayang. Kalau di sini sampai ke Temajuk. Sebelah sananya. Sebenarnya Teluk Melano. Tapi Teluk Melano udah diambil Malaysia. Ya. Mak Ngah, tadi ada sempat yang menarik Mak Ngah dari tapak tilas yang Mak Ngah utarakan. Satu poin yang saya anggap itu menarik sekali. Yang pertama itu soal kesultanan tadi kan identik dengan mayoritas beragama Islam. Ya. Jadi urgensi Islam di dalam pendirian kerajaan ataupun pendirian keraton khususnya di daerah Sambas ini sangat sentral gitu ya. Iya. Dan sampai saya pernah ada membaca kutipan itu yang dalam ada salah satu buku lah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu bahwa Sambas dikatakan itu Serambi Mekah. Iya. Salah Iya. satunya itu kan yang fenomenal itu Syekh Ahmad Khatib Asambasi. Iya. Nah, bagaimana Maharaja Imam. Ya. Bagaimana yang pertanyaan itu bagaimana
usaha-usaha yang dilakukan, salah satunya tadi kan ada sempat santri-santri dalam menyebarkan agama menyebarkan Islam, lah ya. di kalangan wilayah Kabupaten Sambasnya Ya. sebelum berdiri benar untuk tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Jadi mereka ini disuruh belajar pertukaran santri, suruh belajar ke daerah Arab. Dulu kan negeri Arab kan ya kayak sepintas selalu lah, udah bisa ke sana gitu. Itu enggak tahu lah orang zaman dulu. Jadi mereka diinikan ke Arab. Kemudian di Arab juga mereka menyebarkan siar agama lewat santri-santri itu. Nah, kemudian santri-santri itu dikembalikan lagi ke sini dan mereka menyebarkan agama Islam dan menjadi juru bicara atau pembimbing dari kesultanan. Nah, jadi setahu saya kalau dulu yang berkembang dengan pesat agama Islamnya itu zaman Sultan Muhammad Safieddin II. Itulah mereka mengamalkannya tarekat Ashabandiyah Sabandi. Kemudian Maharaja Imam, terus alim ulama yang merupakan Khatib Yusuf Ahmad Sambasi, Khatib Ahmad Sambasi, Khatib apalagi ada 3 kalau tidak salah, Basuni Imran. Itu ada 3 santri yang terkenal. Nah, jadi, bukan santri maksudnya khatib yang terkenal. Nah, itu menyebarkan agama Islam. Dan kemudian penyebaran agama Islam mereka tidak melalui perang, tapi melalui perkawinan campur. Jadi pembesar kita dinikahkan dengan anak alim ulama. Makanya di sini kalian bisa lihat kalau mau cari keturunan alim ulama itu letaknya di Kampung Dagang atau di Pasar Melayu. Itu banyak keturunan alim ulama. Kalau mau cari keturunan seorang panglima atau wazir, itu carilah di daerah Sugurunding. Ya, seorang prajurit panglima, juga seorang wali. Jadi mereka tuh memang mereka seorang panglima, tapi mereka juga menyebarkan agama Islam. Gitu. Jadi siar mereka tidak lewat perang, tapi melalui perkawinan, pertukaran santri, atau mendirikan yang namanya kelas-kelas agama seperti Muhammadiyah. Di sini kan ada Tarbiyah, Basuni Imran di sini. Nah, gitu. Itulah penyebarannya. Jadi tidak lewat perang. Kalau raja yang terdahulu memang mereka melewat perang. Karena mereka mempertahankan agama mereka dan mempertahankan wilayah kedudukan mereka. Gitu. Makanya sampai sekarang ini Sultan Muhammad Safieddin II makamnya sering dikunjungi. Kalau boleh tahu itu makamnya di mana ya, Bu? Ada di sini. Ini dia. Ini Sultan ini anaknya itu ada 3. Pangeran Adipati Ahmad, Datuk Bendahara dengan Raden Sandi. Raden Sandi hilang di Palo waktu masih muda. Pangeran Adipati Ahmad keturunannya Pangeran Tarhan sekarang. Terus Datuk Bendahara keturunannya ada di Singkawang. Nah, itu dia. Ada lagi? Di Wikipedia sudah cerita tentang Sultan Sambas. Ada namanya orang-orang kaya daerah, maksudnya apa? Orang kaya daerah bukan berarti di kayak kita terkenal di Sambas itu untuk kaya di daerah Manggis. Karena beliau waktu musim paceklik, waktu musim sakit, itu beliau sering membantu Sultan untuk menanggulangi bahaya-bahaya kelaparan seperti penyakit-penyakit. Makanya pada musim itu tidak ada yang namanya wabah penyakit busung lapar. Makanya terciptalah yang namanya bubur pedas. Macam. Iya, karena bubur pedas itu
Intinya bukan dari sebenarnya bukan pedas, tapi dalam bahasa Melayu padas. Padas double D ya. Bukan D1. Padas. Jadi padas dalam bahasa Melayu itu merupakan pedasnya sahang, lada hitam itu. Lada hitam ketumbar dengan daun kesum. Daun kesum, daun kunyit kalau kita makan pedasnya kan hanya di ujung lidah. Tapi setelah berapa menit itu hangatnya seluruh tubuh. Tuh. Kalau pedas cabai begitu kita jilat desingnya sampai ke kepala. Iya, sampai ke telinga. Tapi kalau pedas lada hitam seluruh badan. Itu namanya yang musim itu yang sering digelar tok kaya. Oh, itu tok kaya tadi yang apa? Di Manggis. Merekomendasikan tentang buku Tidak. pedas itu tadi. Tok kaya itu orang yang mendampingi sultan pada masa musim-musim paceklik dan sering membantu sultan dan membantu masyarakat. Royalitasnya terhadap masyarakat Sambas gitu maksudnya. Nah, itu oke. Makanya beliau itu disebut dan digelar menjadi tok kaya. Saya ingin tanya lagi Bu, kan kayak misalnya keraton di Yogyakarta itu kan masih ada keluarga ini yang tinggal di sini. Kenapa keraton Sambas ini tidak ditinggali oleh keturunan raja berikutnya macam Ibu, macam Pangeran Tarhan dan saudara-saudaranya kan kenapa tidak tinggal di sini gitu? Kami tinggal di sini. Tinggal situ. Kami tinggal di sini. Khusus untuk pangeran dengan mamanya, dengan istrinya, juga dengan adik-adiknya tetap tinggal di sini. Itu nggak tahu Bu. Emang di sini tidurnya? Iya. Kalau Jadi ruang untuk pengunjung ada nih, ruang ini aja, ruang tidur sultan, dengan ruang di sebelah sana, ruang pusaka. Jadi yang tertutup ini semua ini punya dari keluarga kami. saya kira kan emang untuk dikunjungi tok yang enggak. Jadi makanya kalian saya suruh masuk ke sini karena ini merupakan ruang pertemuan keluarga. Tapi kalau di luar, yang di luar namanya itu Balairung. Balairung ruang pertemuan juga, tapi khusus untuk orang-orang tertentu ataupun pembesar ataupun ya selevel dia lah. Pernah nggak sih Bu kayak raja-raja Sultan Brunei Darussalam gitu berkunjung ke Keraton Sambas pada zaman Raja Tame gitu kan? Itu pada masa marhum Bima. Iya, marhum Bima, kalian nanti bisa cek di makam-makam sini. Nah, itu marhum Bima itu beliau dinobatkan menjadi sultan keberapa, enggak salah 5 ke 6 kan. Itu oleh Sultan Brunei. Jadi istilahnya ada aib yang tidak boleh diceritakan ke anak cucu di Sambas, dan juga aib itu tidak boleh diceritakan ke anak cucu di Brunei. Jadi aib itu karena kita ibaratnya pertikaian masa lalu mereka. Kita nih anak cucu kan kita hanya menjalanin dan meluruskan apa sebenarnya yang harus kita luruskan. Jadi pertikaian itu ya udah. Kalau mereka mau datang ke sini oke, silahkan. Tapi kalau kami mau datang ke sana tidak. Karena dia adik, kita abang. Itulah sebabnya tadi dikasih kuasa di Sarawak. Berpindah-pindah tempat ya Bu ya? Iya. Dari Sarawak memang tetap ada. Jadi di Sarawak itu kalau orang bilang ada sultan ada apa, memang ada, tapi itu sultan tengah merupakan sultan pertama dan juga sultan terakhir di Sarawak. Beliau kan balik lagi ke Sarawak, kemudian anaknya Sultan Raden Sulaiman itu menjadi sultan pertama. Beliau pindah balik ke Sarawak, di tengah perjalanan dibunuh oleh pengawal pribadi. Dan makamnya sekarang memang ada di Gunung Suntupo. Di mana itu, Bu? Kuci. Oh, Kuci. Ya. Itu ada pertanyaan dari teman-teman? Ada lagi? Ada pertanyaan. Atau mungkin penjelasan Mak kurang jelas atau terlalu cepat gimana? Pas. Jelas. Ada kayak pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain dari teman-teman?
Kenapa tidak kita tanya sebenarnya? Kita kan berbau Islam. Tapi mengapa kok Sultan dulu membuat lambang yang namanya kuda laut, elang laut di depan? Dua. Karena mereka masih menganut ajaran agama Hindu kan. Jadi Islamnya Islam, tapi adat budaya mereka tidak pernah meninggalkan. Oh, kayak akulturasi lah Bu, percampuran dua budaya tapi Iya. tidak menghilangkan salah satu. Iya, betul. Tapi masih juga berbau Islam. Iya. Contohnya lambang di depan itu kan ada yang bilang elang laut, ada yang bilang naga, ada yang bilang kuda laut. Jadi kalau dijabarkan sinopsisnya, kita bicara secara fair aja, logika ya. Yang namanya elang, orang bilang elang laut. Saya iya kan? Bunda iya kan, tidak pernah Mak Ngah bilang, oh bukan, tidak. Bunda ini elang laut ya? Ya. Ada lagi yang nanya ini kuda laut ya? Iya. Karena ekornya kuda laut, badannya naga, kepalanya elang. Jadi mengapa dulu kalau dalam agama Islam kan tidak boleh yang memakai lambang-lambang seperti itu ataupun berbau patung apa segala macam kan. Nah, tapi ini ada, mereka mengambil budaya ini karena kalau boleh dibilang elang, seorang sultan itu melambangkan seekor elang yang memang gagah perkasa, pandangan luas, bersahaja. Kalau elang kan coba kalian lihat, kayaknya sega gitu ya. Gagah. Itu lambang dari seorang sultan. Terus kalau dibilang naga, seorang sultan itu harus bisa bersifat seperti seekor naga. Dia punya power baik di udara, baik di darat maupun di lautan. Contohnya tidak jauh. Sultan marhum Anum itu sultan yang ke-8, itu merupakan sultan yang banyak menguasai daerah laut dan udara maupun darat. Itu yang paling terkenal. Batas wilayah basis militer beliau itu adanya di daerah Teluk Melanu. Tadinya itu bukan orang bilang itu dulunya itu Pulau Lanun. Itu versi musuh, dibilang Pulau Lanun. Jadi basis militer di sana tidak ada yang namanya, makanya di sini sering dijumpai kapal karam, baik di daerah pesisir pantai, di daerah Teluk Melanu. Itu basis militer, karena dia berkuasa di daerah lautan. Terus kalau di Pulau Lemuketan di sebelah sana, nah itu basis militer dia. Makanya kan sampai Sungai Duri basis militer dia. Nah itu jadi seorang sultan itu memang harus bersifat seekor naga yang memang mempunyai wibawa dan kehidupan di darat, laut, dan udara. Dia bisa menguasai 3 alam. Gitu. Terus ya kalau dibilang dia kuda laut, oke, kuda laut. Seorang sultan itu harus bersifat cerdik seperti undu-undu. Dia bisa menundukkan lawan. Binatang kuda laut itu walaupun kecil, tapi dia kebal terhadap serangan. Karena dia punya pendinding. Tubuhnya itu ada perisai. Gitu. Itulah filosofi lambang yang ada di depan. Gitu. Jadi itu bukan berarti kita di animisme ataupun gimana, tidak. Tapi lambang itu memang mempunyai arti dan makna bagi seorang sultan. Mengapa sultan dulu mengambil lambang seperti itu? Itu melambangkan wibawa, kekuasaan, dan karakter
seorang sultan harus seperti binatang-binatang itu. Ada lagi? Kalau terkait tentang bangunan Gatot Sambas lagi, kalau kita lihat pada sejarah Sambas kan ditinggalkan kan tidak ada aja ke sisi, dan misalkan Gatot Sambas kan yang aslinya kan tidak ada nampak aja gitu. Iya. Kalau di kerajaan Gatot Sambas itu apakah dah ada renovasi ataupun masih alami bangunannya? Itu istana baru. Sudah baru. Istana baru, istana ke-9. Ya. Istana lama memang di sini juga zaman Sultan Muhammad Saifuddin. Tapi istana itu berupa bangunan, fotonya ada di depan sana, di belah samping ya, nanti kalian bisa lihat. Nah, itu bangunan lama kemudian dikecilkan lagi oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim. Jadi beliau maunya modelnya seperti ini, kecil, tidak besar. Tapi kalau di depannya masih alami dengan macam tiang bendera masih alami. ada. Tiang bendera iya. Makanya saya bilang tadi Nage dia menguasai daerah udara kan, dia bisa menguasai di udara. Jadi dolo makanya yang disebut tiang bendera iya. Dolo kita tidak ada kompas. Makanya orang bilang katanya tiang bendera, padahal ya tiang kapal, padahal ya tiang bendera. Jadi bentuknya camna tiang kapal kan. Nah, jadi disanggah oleh 4 penjuru, 4 kaki. Jadi 4 kaki ya diibaratkan 4 penjuru mata angin. Nah, jadi kalau bendera ya kibarnya ke sebelah situ, oh berarti ya kibarnya sebelah sini, oh berarti belah itu. Gitu ya. Lakanya di depan sekali yang namanya segi 8. Segi 8-nya menambangkan 8 penjuru mata angin. Barat daya, barat laut, timur laut, apa segala macam. Yang namanya segi 8. Jadi pintu ada 1, 2, 3, 4. Jadi pintu Y, misalnya dia terbuka Y, mereka akan tahu ada seseorang yang masuk ke daerah sini. Gitu filosofinya. Jendela terbuka sebelah sini berarti ada yang masuk. Ada seseorang dari sana akan datang ke sini. Jadi sebelum mereka datang di sini udah tahu duluan lewat arah mata angin itu. Nah, makanya disebut Sultan itu punya kekuasaan di daerah udara. Daerahnya modelnya seperti itu. Jadi dia menguasai arah penjuru mata angin. Tapi kalau sekarang kan kita udah ada kompas. Jadi bangunan itu tidak pernah akan dirubah, masih tetap seperti asalnya, seperti itu. Ya. Ada lagi? Mungkin penutup Bang Hi. Mungkin penutup. Di sini udah ada enggak? Udah dijawab semua enggak? Udah, Oh iya, oke. Mungkin pertanyaan penutup Bang, dari penyampaian Allah tadi bagaimana awalnya sehingga sampai berkembangnya kan. Nah, berkenaan dengan ada yang menarik juga Bang. Kita mengetahui bersama bahwa daerah kita khususnya Sambas itu kan sudah mengalami masa-masa evolusi, perkembangan. Iya. Bahkan kerajaan Sambas sudah dinaungi ada sistem pemerintahan. Nah, bagaimana Bang korelasinya, hubungannya sistem kerajaan dengan sistem pemerintahan yang ada di situ? Apakah ada indikator kemunduran atau malah lebih baik, dan bagaimana khususnya kami lah para generasi muda tuh bisa lebih mengenal asal muasal dari mana kita berasal, siapa yang datuk kita. Iya. Nah, yang disayangkan soalnya miris juga Bang Asade sebagai generasi yang harusnya tahu dengan daerah asalnya tapi kayak udah melupakan gimana. Nah, jadi ada enggak Bang pesan-pesan ataupun apa untuk zaman sekarang tuh gimana? Mungkin kan bisa tersampaikan nanti. Ya sebenarnya sih bukan melupakan. Bagi kalian semua bukan melupakan. Mereka tidak ada salah satu dari kalian yang diajak bicara.
seperti ini, seperti kalian sekarang ini kan, yang diajak bicara kan anak mangah. Pi kami nak ke istana, ada ke ya. Ya sebenarnya salah satu dari keturunan kami kan ada yang kuliah juga di sini. Kak Dewawa juga kuliah di sini juga, tapi dari Malam. Ala Kak Iye yang apa tadi bilang hubungan mengapa istana Sambas tuh. Kalau kita bicara hubungan antara pemerintah dengan istana, ya ada kerjasama. Jadi kita sekarang itu tidak agak berdasarkan kayak Malaysia. Kalau Malaysia kan istana lebih kuat dibandingkan pemerintahannya, kesultanannya lebih kuat. Tapi kalau kami kita di sini Istana Sambas sebagai tempat untuk mempersatu bangsa-bangsa Melayu atau siapa aja bangsa. Jadi mereka yang bertikai atau ada sesuatu yang mereka itu kan, mereka tetap patokannya ke sini dulu. Contoh tidak jauh, pemerintah mendatangkan tamu itu dari pemerintah lain, misalnya dari Sulawesi atau dari Jakarta, seorang pembesar. Mereka datang ke sini, kami ada tamu itu pengen ke istana. Jadi kalau tamu pengen ke istana, mereka mengikuti aturan kita, bukan aturan pemerintah. Duduk, datang, singgah di balairung, duduk bersila, tidak duduk di kursi, tidak. Mau tidak mau mereka terima atau tidak terima, mereka harus datang, duduk bersila. Itu. Kalau mau jumpa dengan kaum kerabat dan Pangeran Sambas, gitu. Jadi mereka aturannya ke kita. Jadi karena kita punya prinsip, kalau tidak ada kesultanan, belum tentu ada pemerintahan, kan gitu. Nah sekarang kita udah sistem demokrasi, jadi kerjasama dengan pemerintah memang harus oke. Pertama, untuk pelestarian budaya-budaya yang ada di sini, ataupun seperti kita perlu pemerintah karena atap kami bocor, tentu kita harus mengajukan ke pemerintah nanti baru mengajukan ke pusat. Atau mengenai masalah pendidikan, taruhlah kita bicara masalah pendidikan anak-anak pangeran. Jadi pendidikan anak pangeran itu kita harus ngajukan dulu ke pemerintah. Jadi pemerintah nanti memilah kemana. Atau kita langsung, tapi sekarang Bunda alhamdulillah langsung ke dinas yang bersangkutan. Seperti anak Bunda yang Siopi langsung ke OSO, karena OSO merupakan kawan baik dari almarhum abahnya. Terus ke nembak ke IAIS, langsung ke direktur. Saya tidak mau tahu direktur itu mau ngomong gimana dengan yang lain. Saya minta untuk beasiswa anak saya yang nomor 3, Kak Dewawa, Malam. Kebetulan sekarang dia lagi magang di Dinas Kesehatan juga. Nah, sebentar lagi mau KKN dan mau ngajukan judul untuk skripsinya. Gitu. Jadi fungsi kesultanan ini sekarang, jadi dia tetap sebagai pemersatu bangsa. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa kejadian, otomatis yang dicari itu istana. Karena dianggap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka menganggap bahwa kami ini provokator. Tapi yang sebenarnya ya tidak, itu mereka sama mereka. Tapi begitu datang, karena mereka masih menghormati budaya Melayu, jadi yang bertikai itu tetap akan berhenti. Gitu. Jadi fungsi kita ini Istana Sambas sekarang sebagai peluru budaya, tempat budaya dan
pemersatu bangsa Melayu. Jadi peradaban itu datangnya dari sini. Tuh kalau sekarang. Ya, pertanyaan lagi. Ya. Kan terkait yang Manga sampaikan tadi sebagai pemersatu bangsa Melayu. Kan banyak tadi Manga katakan Imam Maharaja dan lain-lain yang ada di Kabupaten Sambas. Setelahnya orang-orang besar lah itu. Apakah ada upaya dari kerajaan atau Kesultanan Sambas untuk mengusulkan salah satu ya sebagai pahlawan nasional? Kayaknya belum. Kami kalau nak ngusulkan, kami ngusulkan Sultan kami. Sultan Muhammad Mulia Ibrahim yang mati dibunuh Jepang pada usia 28 tahun. 1942. Ya. 25 tahun. Ya. 25 tahun diangkat menjadi sultan, 28 tahun dibunuh Jepang. 23 enggak salah, 23 dia. 23 tahun dia diangkat menjadi sultan 15 Juli 1933. Makanya bertepatan dengan pemindahan kabupaten 15 Juli 1933. 2000 ya pemindahan kabupaten. Sampai sekarang ini 15 Juli. Itu kronologi kena bunuh Jepang kena gimana kan? Entah kena tumbas pedang atau entah kena cambuk. Diculik dan ditanam di lubang secara sekaligus, secara bersamaan. Udah jelas kan sebenarnya? Kita tutup lah Mak. Udah azan ya kan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ngah Endang yang udah memaparkan berkenaan tentang sejarah Sambas dan kebudayaan yang ada di Kerajaan Sambas. Kami dari mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara mengucapkan banyak terima kasih Manga sudah menerima kami datang ke Keraton Sambas itu. Semoga hubungan kita, semoga jalinan silaturahmi itu dan putus Manga kan gitu. PAG masing-masing muda tuh diharapkan lah untuk mencari tahu lebih kuat lagi soal budayanya khususnya yang ada di lokasi tempat tinggalnya lah. Seperti tadi kan di awal dibuka dengan pepatah, nah itu di akhir pun ditutup juga dengan pepatah. Ya, silakan. Ada pepatah mengatakan bila ikan pedang melukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Bila ikan lidah melukai hati, di mana obat akan dicari. Tiada gading yang tak retak, tiada lautan yang tak berombak. Kami mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf segala atas kekurangannya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih dan semuanya. Kalau baju merah, baju